Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda menjadi menteri pertama dengan 2 orang wakil yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet tidak melibatkan para ketua partai besar, sehingga kabinet bisa dikatakan sebagai kabinet non-partai. Namun kabinet ini mengikut sertakan para kepala staf angkatan, kepala kepolisian, dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio. 2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959, tanggal 22 Juli 1959. Anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959 dengan komposisi berjumlah 45 orang, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya, fungsional, dan 1 orang wakil ketua. 3. Penetapan pidato Presiden penemuan kembali revolusi kita dijadikan GBHN. Pada tanggal 17 Agustus 59, dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. DPA dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia, disingkat Manipol. 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRS). Presiden Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2 /1959 tanggal 31 Desember 1959 membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Khairul Saleh tokoh Murba sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. Anggota MPRS pemilihannya dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden, tidak melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka yang diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu setuju kembali ke UUD 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju dengan manifesto politik. MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun diatur melalui Perpres nomor 2 1959, di mana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. 5. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR-GR. Konflik DPR dengan Presiden. Sartono selaku Ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono meyakinkan Presiden bahwa mandat itu pasti akan diberikan, namun Presiden Soekarno menolak. Ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dengan DPR. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno dilakukan pada tanggal 5 Maret 1960
Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong (DPR-GR). Para anggota DPR-GR ditunjuk presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Pelantikan anggota DPR-GR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan manipul, merealisasikan amanat pendirian rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPR-GR adalah pembantu presiden, mendataris MPRS, dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS. 6. Pembentukan pro-nasional. Tindakan Presiden Soekarno lainnya adalah menegakkan demokrasi terpimpin dengan membentuk lembaga negara baru yang disebut pro-nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Dalam penetapan ini disebutkan bahwa pro-nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pro-nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. 7. Penyatuan lembaga tinggi negara. Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi negara dan tertinggi negara dengan eksekutif. MPRS, DPR-GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Pengintegrasian lembaga-lembaga tersebut dengan eksekutif membuat pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintah pada lembaganya masing-masing. 8. Pembentukan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR). Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi berdasarkan penetapan Presiden nomor 4/1962. MPPR merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik Nasakom. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.